Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persiapan tes dan prediksi soal untuk tes CBT Man Insan Cendekia se-Indonesia tahun 2022 tahun 2023. Nah jadi akan saya bahas agar teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Oke, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai persiapan tes. Nah, jadi ya, saya mau memastikan kepada teman-teman bahwa proses input dan upload berkas teman-teman sudah sampai ke proses submit. Ya, artinya semuanya tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada kesalahan. Jadi proses yang pertama itu teman-teman harus sudah selesai. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman sudah mencetak kartu pendaftaran. Artinya setelah selesai submit dan teman-teman sudah mencetak kartu pendaftaran tersebut menjadi hard ya, menjadi lembaran kertas seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman harus tahu dulu lokasi tes seleksi. Apakah teman-teman kemarin memilih tes di rumah atau di Man Insan Cendekia pilihan dari teman-teman. Misal ya, ada dua hal ini. Yang pertama, teman-teman kemarin ada yang tidak mengisi ya, masih ada temuan teman-teman yang tidak mengisi. Itu bukanlah persoalan yang besar, namun nanti ketika sudah pengumuman peserta tes, artinya teman-teman sudah diumumkan lulus, nanti akan mendapatkan informasi mengenai lokasi tes. Karena saat ini Kementerian Agama masih melihat kondisi virus corona saat ini. Apakah akan dilaksanakan tes di rumah atau dilaksanakan di Man Insan Cendekia pilihan teman-teman. Kemudian selanjutnya ya, seandainya lokasi tes yang teman-teman pilih di Man Insan Cendekia pilihan teman-teman harus tahu dulu lokasi Man Insan Cendekia itu ada di mana. Misal ya, kalau seandainya teman-teman memilih Man Insan Cendekia Jambi, sedangkan teman berdomisili atau memiliki tempat tinggal yang cukup jauh, misalnya di Kabupaten Kerinci, itu kan kurang lebih Jambi ke Kerinci itu 8 sampai dengan 10 jam. Jadi misalnya tesnya di hari Minggu, jadi teman-teman harus sudah berada di dekat dengan Man Insan Cendekia itu sehari sebelumnya. H-1 teman-teman harus sudah dekat ke Man Insan Cendekia. Jangan teman-teman terburu-buru dalam berangkat dan tertinggal untuk mengikuti tes seperti itu ya. Itu harus mulai dipikirkan teman-teman. Kemudian saya meminta teman-teman untuk belajar dengan sungguh-sungguh, karena sampai saat ini peserta atau pendaftar Man Insan Cendekia itu sangat banyak ya. Khususnya Man Insan Cendekia Serpong itu sudah peringkat 1 dari seluruh Man Insan Cendekia, sudah ribuan peserta yang mendaftar. Begitu juga dengan Man Insan Cendekia yang lain. Artinya pendaftar Man Insan Cendekia dari tahun ke tahun terus meningkat ya. Jadi tahun ini hampir 10.000 untuk pendaftar, 10.000 lebih untuk pendaftar Man Insan Cendekia se-Indonesia. Nah, belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam prakteknya teman-teman silahkan belajar mandiri seperti membahas soal ya, kemudian yang kedua itu boleh ke tempat kursus untuk mulai serius dalam belajar, ataupun mendatangkan orang ke rumah atau private. Jadi teman-teman benar-benar siap secara mental, siap juga dari segi akademik. Kemudian yang selanjutnya yaitu berdoa kepada Allah, minta diberikan kemudahan dan minta doa dengan orang tua, minta doa restu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjawab soal. Selanjutnya, ketika teman-teman akan melaksanakan tes ya, bawa perlengkapan ujian seperti ya kartu peserta atau kartu ujian,
ya, itu jangan sampai tertinggal teman-teman, karena itu bukti kalau teman-teman adalah peserta tes. Kemudian selanjutnya teman-teman harus membawa pensil atau pena dibawa. Itu karena untuk oretan, kalau jenis soalnya itu seperti tes potensi akademik seperti matematika ya, ataupun pembelajaran sains lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu membawa air minum ya, karena durasi tes itu memakan waktu yang cukup lama. Karena kan teman-teman akan tes itu dua jenis ya, tes akademik dan tes wawancara, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke prediksi soal. Nah, jadi teman-teman, untuk tes Man Insan Cendekia ada dua jenis tes. Ingat, ada dua jenis tes. Yang pertama yaitu CBT. Computer Based Test ya. Pertama adalah CBT. Jenis soal yang pertama yaitu tes potensi belajar atau TPB, durasinya 90 menit. Oke. Nah, jadi tes potensi belajar itu mencakup apa saja? Yang pertama kepribadian, kemudian kemampuan numerik, kemudian kemampuan verbal, kemudian logika serta penalaran. Nah, jadi teman-teman saya yakin sudah pernah membaca tes potensi belajar ini. Silahkan teman-teman cari di googling ya, silahkan googling atau cari di Gramedia mengenai tes potensi belajar. Untuk rate tingkat kesulitan soalnya itu teman-teman sejajarkan dengan tingkatan kuliah ya, jajarkan dengan tingkatan kuliah. Jadi karena Man Insan Cendekia ini sekolah berstandar internasional dan nasional, maka dari itu soal-soalnya pun lumayan tinggi rate-nya ya. Kemudian jenis yang kedua yaitu tes akademik. Tes akademik ini 120 menit. Mencakup apa saja? MTK, IPA, IPS, bahasa Inggris, pendidikan agama Islam, serta bahasa Arab. Nah, tapi teman-teman berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, untuk tes akademik ini lebih ke MTK, IPA, bahasa Inggris ya. Artinya bukan mendiskreditkan mapel yang lain, tapi persentase jumlah soalnya itu lebih banyak MTK, IPA, IPS dan bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman silahkan belajar yang giat, banyak tryout, banyak melaksanakan tryout, serta banyak membahas soal agar teman-teman terlatih dalam menjawab soal. Kemudian jenis tes yang kedua yaitu wawancara. Wawancara ini mencakup kesiapan mental teman-teman, apakah siap sekolah di asrama, kemudian tes baca Al-Quran, kemudian tes hafalan ya, tes hafalan Al-Quran, dan kesiapan teman-teman hidup berasrama. Itu saja. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman dan agar giat lagi dalam mempersiapkan diri mengikuti tes seleksi nasional peserta didik baru Man Insan Cendekia tahun 2022 dan 2023. Nah, tapi yang tidak kalah penting teman-teman adalah jika teman-teman lulus itu merupakan kerja keras teman-teman dan ada orang di belakang atau orang di balik layar, seperti doa orang tua ya, doa orang-orang yang ridho akan teman-teman untuk mengikuti tes untuk seleksi Man Insan Cendekia, dan ada orang yang membantu dari segi administrasi, misalnya operator sekolah atau kepala sekolah tempat teman-teman sebelumnya. Kemudian jika teman-teman tidak lulus, percayalah nak, bahwa sebenarnya ini bukan soal kalah menang, bukan soal pintar atau bodoh, tapi ini adalah Allah menempatkan orang di tempat yang tepat. Jadi teman-teman yang tidak lulus jangan berkecil hati, bahwasanya
Allah sedang menyiapkan tempat lain, dalam artian Allah sedang menyiapkan pendidikan lanjutan di tempat yang lain yang lebih baik untuk teman-teman. Seperti itu. Jadi hidup tidak sampai di sini, hidup terus berlanjut. Maka dari itu tetaplah berpikir positif bahwasanya kita hidup ini adalah berproses, ya. Jadi kalau tidak lulus jangan berkecil hati, karena masih banyak sekolah lain yang bisa mengasah potensi teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan silakan tulis di kolom komentar untuk memberikan komentar-komentar dan kesempatan untuk berpendapat ya pada teman-teman, agar kita semakin mengasah kemampuan tampil di depan orang lain. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.